Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Paman Berkacamata. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat, sukses, dan tetap semangat menjalani aktivitas. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mampir ke channel ini. Seperti biasa, di sini kita akan menyaksikan berbagai proses perbaikan yang menarik, penuh keterampilan, dan seringkali membuat kita kagum dengan kemampuan para mekanik lokal. Pada video kali ini kita akan melihat sebuah pekerjaan yang tidak bisa dibilang mudah. Sebuah as roda belakang mengalami kerusakan yang cukup serius. Sekilas, kondisinya memang terlihat sudah tidak layak digunakan lagi. Bahkan sebagian orang mungkin akan langsung menyimpulkan bahwa solusi terbaik adalah mengganti komponen tersebut dengan yang baru. Namun, apakah benar demikian? Mari kita ikuti seluruh prosesnya dari awal hingga selesai. Kita akan melihat bagaimana pengalaman, ketelitian, dan keterampilan seorang mekanik mampu mengubah komponen yang rusak menjadi kembali berfungsi. Di awal video, mekanik melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap komponen yang akan diperbaiki. Pemeriksaan ini bukan sekadar melihat bagian yang patah, tetapi juga memastikan apakah masih ada bagian lain yang mengalami retak, aus, atau perubahan bentuk akibat benturan maupun penggunaan dalam waktu yang lama. Langkah pemeriksaan seperti ini sangat penting. Tanpa mengetahui penyebab utama kerusakan, proses perbaikan bisa saja tidak memberikan hasil yang maksimal. As roda merupakan salah satu komponen penting dalam sistem penggerak kendaraan. Tugasnya adalah meneruskan tenaga dari gardan menuju roda, sehingga kendaraan dapat bergerak dengan baik. Karena bekerja menerima beban yang besar setiap hari, komponen ini harus memiliki kekuatan dan presisi yang tinggi. Apabila terjadi kerusakan pada as roda, dampaknya bisa sangat serius. Kendaraan dapat kehilangan kestabilan, muncul getaran saat berjalan, bahkan dalam kondisi tertentu, dapat menyebabkan kerusakan pada komponen lain di sekitarnya. Setelah pemeriksaan selesai, mekanik mulai melakukan pembongkaran. Semua baut dilepas satu persatu dengan hati-hati. Setiap komponen disusun agar nantinya mudah dipasang kembali sesuai urutannya. Disinilah terlihat pentingnya pengalaman. Mekanik yang sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan seperti ini tidak hanya mengandalkan tenaga, tetapi juga memahami urutan kerja yang benar sehingga proses berlangsung lebih efisien. Begitu komponen berhasil dilepas, permukaannya dibersihkan dari sisa oli, debu, karat, dan kotoran yang menempel. Pembersihan ini memiliki peranan besar karena membantu mekanik melihat kondisi logam secara lebih jelas. Setelah bersih, kerusakan tampak semakin nyata. Bagian yang mengalami patah dan keausan dapat dianalisis dengan lebih teliti, sehingga mekanik dapat menentukan metode perbaikan yang paling sesuai. Selanjutnya, masuk ke tahap persiapan penyambungan. Bagian yang patah diratakan menggunakan alat yang sesuai agar bidang sambungan menjadi lebih presisi. Semakin baik persiapan permukaan logam, semakin baik pula hasil pengelasan yang akan diperoleh. Teman-teman, proses seperti ini membutuhkan ketelitian yang tinggi. Kesalahan beberapa milimeter saja dapat memengaruhi keseimbangan putaran as roda ketika kendaraan digunakan. Oleh karena itu, mekanik terus melakukan pengecekan sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Kini tibalah pada proses yang paling menarik, yaitu pengelasan. Api las mulai menyala. Logam dipanaskan hingga mencapai suhu yang dibutuhkan. Kemudian bahan pengisi ditambahkan secara perlahan untuk menyambungkan kedua bagian yang patah. Gerakan tangan mekanik terlihat sangat tenang dan stabil. Hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan tersebut dilakukan oleh orang yang sudah memiliki jam terbang tinggi. Dalam proses pengelasan, panas harus dijaga agar tidak berlebihan. Jika suhu terlalu tinggi, sifat logam dapat berubah sehingga kekuatannya berkurang. Sebaliknya, apabila panas kurang, sambungan tidak akan menyatu dengan sempurna. Karena itulah pengalaman sangat menentukan hasil akhir. Setelah pengelasan selesai, pekerjaan ternyata belum berakhir. Sambungan yang baru dibuat masih harus dirapikan kembali menggunakan mesin gerinda. Tujuannya agar bentuk komponen mendekati ukuran aslinya. Bagian yang tidak rata akan diratakan sedikit demi sedikit. Proses ini membutuhkan kesabaran karena mekanik tidak boleh mengikis material secara berlebihan. Sesudah itu dilakukan pemeriksaan ulang terhadap hasil pengelasan. Mekanik memastikan tidak ada rongga, retakan kecil, maupun cacat pada sambungan. Tahap pemeriksaan merupakan salah satu langkah terpenting dalam proses perbaikan. Hasil las yang terlihat bagus dari luar belum tentu memiliki kekuatan yang baik jika masih terdapat cacat di dalam sambungan. Selanjutnya, komponen mulai dibentuk kembali sesuai ukuran yang diinginkan. Pada beberapa bagian, mekanik menyesuaikan diameter agar komponen dapat dipasang kembali dengan baik. Presisi menjadi kunci utama dalam pekerjaan seperti ini. Komponen yang tidak presisi dapat menyebabkan bearing cepat aus, seal bocor, atau muncul getaran ketika kendaraan berjalan. Karena itu, setiap ukuran diperiksa berulang kali sebelum pekerjaan dilanjutkan. Melihat proses ini membuat kita semakin menghargai keterampilan para mekanik.
Pekerjaan yang tampak sederhana ternyata membutuhkan pengetahuan, pengalaman, dan ketelitian yang tidak sedikit. Banyak orang hanya melihat hasil akhirnya, tetapi tidak mengetahui berapa banyak tahapan yang harus dilakukan agar sebuah komponen dapat kembali digunakan. Setelah seluruh proses pembentukan selesai, mekanik mulai merakit kembali semua bagian. Bearing dipasang dengan hati-hati. Seal diperiksa agar tidak mengalami kerusakan. Baut-baut dikencangkan sesuai posisinya. Setiap langkah dilakukan secara sistematis sehingga tidak ada bagian yang terlewat. Sebelum komponen dipasang ke kendaraan, mekanik kembali memeriksa putaran as roda secara manual. Pemeriksaan ini bertujuan memastikan putaran tetap halus dan tidak terjadi kemiringan. Jika ditemukan ketidakseimbangan, maka penyetelan harus dilakukan kembali hingga hasilnya benar-benar sesuai. Untungnya, pada proses kali ini, hasilnya terlihat cukup baik. Putaran tampak lancar dan tidak menunjukkan adanya gangguan yang berarti. Kini saatnya proses pemasangan akhir. Komponen yang telah selesai diperbaiki mulai dipasang kembali ke kendaraan. Seluruh baut dikencangkan secara bertahap agar tekanan merata. Tahap ini terlihat sederhana, tetapi tetap membutuhkan ketelitian tinggi. Baut yang terlalu kencang maupun terlalu longgar sama-sama dapat menimbulkan masalah ketika kendaraan digunakan. Sesudah semua bagian terpasang, mekanik melakukan pemeriksaan terakhir. Ia memastikan tidak ada kebocoran oli, tidak ada baut yang tertinggal, dan seluruh komponen berada pada posisi yang benar. Hasil akhirnya terlihat cukup rapi. Sulit dipercaya bahwa sebelumnya komponen ini mengalami kerusakan yang cukup parah. Video seperti ini mengajarkan kepada kita bahwa pengalaman dan keterampilan memiliki nilai yang sangat tinggi. Dengan peralatan yang tepat dan teknik yang benar, banyak pekerjaan sulit dapat diselesaikan dengan hasil yang memuaskan. Namun demikian, perlu diingat bahwa tidak semua komponen yang rusak layak diperbaiki. Tingkat kerusakan, jenis material, serta faktor keselamatan harus selalu menjadi pertimbangan utama. Dalam banyak kasus, penggantian komponen baru tetap menjadi pilihan yang lebih aman apabila kerusakan sudah melewati batas yang dapat diperbaiki. Karena itu, video ini sebaiknya kita jadikan sebagai dokumentasi proses kerja dan pembelajaran mengenai teknik perbaikan, bukan sebagai acuan bahwa setiap komponen yang patah pasti dapat digunakan kembali. Saya pribadi sangat mengapresiasi ketelitian dan kesabaran para mekanik dalam video ini. Mereka menunjukkan bahwa pekerjaan bengkel bukan hanya mengandalkan tenaga, tetapi juga membutuhkan pengalaman, logika, serta kemampuan mengambil keputusan di setiap tahap pekerjaan. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah proses perbaikan seperti ini pernah kalian lihat sebelumnya? Atau mungkin kalian memiliki pengalaman memperbaiki komponen kendaraan yang hampir sama? Silakan bagikan cerita kalian di kolom komentar. Saya senang membaca pengalaman dari teman-teman semua. Jika kalian menyukai konten tentang dunia otomotif, teknik permesinan, proses perbaikan, dan kreativitas para mekanik lokal, jangan lupa berikan dukungan dengan menekan tombol like pada video ini. Jangan lupa juga subscribe channel Paman Berkacamata agar tidak ketinggalan video-video terbaru yang membahas berbagai proses perbaikan menarik dari berbagai bengkel. Aktifkan lonceng notifikasi sehingga setiap kali ada video baru, kalian bisa langsung mendapatkan pemberitahuannya. Terima kasih banyak sudah menonton hingga akhir. Dukungan kalian menjadi semangat bagi saya untuk terus menghadirkan konten yang informatif dan menghibur. Saya Paman Berkacamata pamit undur diri. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Salam otomotif, salam teknik, dan semoga hari kalian selalu menyenangkan.